bersama Stella Cisco Floreta. Semuanya, nama saya Larasati Ayu Pratiwi. Nama saya Alifa Meldia Rahma dari kelompok 9. Nama saya Sofi Maharani. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Luisa. Transhumanisme itu percaya kalau manusia berawal dari evolusi. Jadi manusia terus berusaha buat berkembang dan berevolusi lebih lanjut. Nah, di film Black Mirror, episode Nosedive, kan teknologi udah canggih banget nih. Kita bisa langsung ngasih rating ke orang lain abis kita berinteraksi cuma pakai gadget. Bahkan lihat mukanya aja nih, kita udah tahu rating mereka tuh berapa sih. Nah, hal ini selaras sama transhumanisme, dimana kita berusaha buat bertransensi melalui pengembangan teknologi buat ningkatin kualitas intelektual, fisik, dan juga psikologis manusia. Tapi tetap kita mempertimbangkan konsekuensi dan potensi bahaya serta masalah etika yang bisa aja terjadi dalam pengembangan teknologi tersebut. Selain itu, transhumanisme juga menjunjung tinggi nilai otonomi, di mana kita sebagai manusia itu bebas mau ngerancanain kehidupan kita dan ngebentuk kehidupan kita tuh mau kayak gimana sih, sesuai sama nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya di scene Lucy dapat tumpangan, ibu-ibu yang numpangin itu bilang kalau kita nggak perlu terpaku sama pandangan orang lain, kita nggak perlulah terpaku sama rating-rating yang ada di sosial media kita. Tapi Lucy sebaliknya, dia justru tetap kekeh mau temenan sama orang-orang dari kalangan atas dan punya rating yang tinggi. Keduanya nggak ada yang salah, sah-sah aja karena emang penekanan utamanya ada di kebebasan pribadi dalam mengembangkan diri melalui teknologi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada transhumanisme dan humanisme, di mana keduanya ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang loh. Namun, meskipun keduanya berbicara tentang pengembangan manusia, mereka memiliki pendekatan yang berbeda, terutama dalam bagaimana cara untuk mencapainya nih. Transhumanisme lebih menekankan pada penggunaan teknologi sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan manusia. Sementara itu, humanisme tradisional lebih menekankan pada pengembangan manusia melalui cara yang lebih alami nih, seperti pendidikan, seni, dan hubungan antara manusia. Jadi, apakah pencarian transhumanisme ini cocok dengan nilai-nilai humanisme tradisional? Mari kita bahas lebih dalam. Selanjutnya, kesamaan antara transhumanisme dan humanisme tradisional. Humanisme tradisional percaya kalau manusia punya kemampuan buat berpikir dan juga punya potensi buat berkembang menggunakan akal. Sedangkan transhumanisme itu percaya kalau manusia punya potensi buat berkembang, tapi pemanfaatan teknologi bisa memaksimalkan perkembangan tersebut bahkan membawa ke tingkat perkembangan yang lebih lanjut. Jadi dua-duanya itu sama-sama menganggap dan mengakui potensi manusia untuk berkembang. Transhumanisme mendukung hak setiap individu untuk memilih bagaimana mereka ingin mengubah atau meningkatkan diri menggunakan teknologi. Kebebasan ini memang penting, tetapi harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab sosial dan pertimbangan etika. Sebagai contoh, kita perlu mempertanyakan apakah teknologi yang kita gunakan menciptakan ketidaksetaraan baru, ataukah teknologi ini malah merusak nilai-nilai mendasar seperti keadilan, empati, atau hubungan antar manusia. Oleh karena itu, bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung kebebasan pribadi tanpa merusak nilai-nilai sosial dan kemanusiaan masih menjadi pertanyaan besar dalam diskusi kami. Nah, di bagian relasionalitas pribadi dalam humanisme tradisional. Tradisional sangat menekankan pentingnya hubungan yang otentik dan penuh makna antara manusia. Bagi humanisme tradisional, relasi antara individu bukan hanya sekedar interaksi sosial, tetapi adalah proses saling berbagi nilai, emosi, dan pengalaman hidup yang mendalam. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia yang penuh makna hanya bisa tercapai melalui hubungan yang bebas dari pengaruh teknologi yang berlebihan atau norma sosial yang dikontrol oleh sistem yang ada. Teknologi dalam pandangan ini hanya dianggap sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti hubungan manusia yang sejati. Namun dalam transhumanisme, teknologi bisa menjadi sesuatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap cara kita berinteraksi dengan dunia dan satu sama lain. Ketika teknologi mendominasi kehidupan kita, bisa jadi kita akan kehilangan hubungan yang tulus. Dan itu adalah salah satu
tantangan besar yang dihadapi oleh transhumanisme dalam mempertahankan nilai-nilai humanisme tradisional. Contohnya di film Nosedive, diceritakan sebuah masyarakat di mana kehidupan seseorang sepenuhnya bergantung pada sistem ranting sosial. Setiap orang terus-menerus dinilai melalui bintang 1 hingga 5 dalam setiap interaksi. Dan ranting ini menentukan status sosial, pekerjaan, dan hingga akses ke fasilitas umum. Nah, tokoh utama yang bernama Lacey sangat terobsesi untuk meningkatkan rating yang saat itu dia berada di 4,2. Dia percaya bahwa dengan mendapatkan rating lebih tinggi, ia bisa menjalani hidup yang lebih baik seperti membeli rumah impiannya di lingkungan elit. Dan terus, namun obsesi ini tuh membuat si Lacey ini mengorbankan keaslian dirinya. Dia terus berpura-pura bahagia, bersikap ramah secara berlebihan, dan mengikuti norma sosial yang kaku hanya demi mendapatkan penilaian tinggi dari orang lain. Nah, ketulusan dalam hubungan juga hilang. Hubungannya dengan sahabat lamanya yang bernama Naomi yang memiliki rating tinggi tidak lagi didasari oleh rasa percaya atau kedekatan emosional. Nah, Lacey mendekati Naomi bukan karena keinginan tulus untuk mempererat persahabatan, tetapi demi keuntungan sosial. Lacey dia menghadiri pernikahan Naomi dianggap peluang besar untuk mendapatkan banyak rating dari tamu-tamu elit. Nah, sistem rating ini tuh menciptakan hubungan yang dangkal dan penuh kepura-puraan. Orang hanya berinteraksi untuk keuntungan pribadi, bukan karena rasa hormat dan peduli. Dalam film Black Mirror di episode Nosedive, film ini menggambarkan masyarakat yang futuristik di mana sosial individu mereka diukur melalui sistem perangkat digital, melalui seperti ponsel yang tidak terlihat, dan mereka memberikan rating antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian orang-orang saling menilai berdasarkan interaksi harian mereka. Dengan skor inilah yang menentukan mereka untuk menggunakan suatu fasilitas, peluang mereka, dan juga status sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kritik bagian kedua merupakan ketergantungan berlebihan pada validasi eksternal, di mana ide transhumanisme seringkali berpusat pada peningkatan kehidupan manusia. Namun di film Nosedive ini justru malah menunjukkan sisi gelap dari ketergantungan manusia pada teknologi untuk sebuah validasi. Yang ketiga, di mana ketimpangan sosial yang diperburuk ini menjadi salah satu masalah menurut kami, yang dimana transhumanisme memiliki potensi untuk menciptakan dunia yang lebih adil seharusnya. Namun dengan teknologi yang digunakan di dalam film Nosedive justru malah memperkuat sebuah ketimpangan. Di poin keempat, kita mengambil tekanan psikologis yang melumpuhkan, yang dimana sebenarnya film Nosedive ini menyoroti sebuah tekanan psikologis akibat obsesi terhadap suatu penilaian atau rating. Nah, di dalam masyarakat, di dalam film Nosedive, mereka sangat bergantung akan teknologi untuk sebuah pengukuran nilai diri mereka, yang dimana individu menjadi rentan terhadap gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Poin kelima mengenai kritik kami itu merupakan kehilangan kebebasan serta privasi, yang dimana teknologi yang digunakan di dalam tubuh manusia ini dipromosikan oleh transhumanisme, seperti implantasi perangkat untuk pengukuran data sosial yang kemudian ini dapat mengancam kebebasan individu. Nah, di dalam Nosedive, maksudnya di dalam film Nosedive, masyarakat sudah tidak memiliki ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, karena setiap tindakan selalu akan diawasi oleh orang lain yang kemudian diberi nilai, sehingga jika mereka melakukan satu kesalahan kecil, mereka akan mendapatkan nilai yang kecil juga dan merusak reputasi atau rating yang mereka miliki.